Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa berkumpul selalu di tempat yang insya Allah ini penuh berkah, amin. Baik anak-anakku, hari ini kita memasuki awal pembelajaran semester pertama dan Ibu insya Allah membimbing kalian dalam mata pelajaran Al-Quran Hadits kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadits mengenai kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid, yang mana berisi mengenai materi tajwid tentang beberapa hukum bacaan mad fari, yakni mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. Baik anak-anak, di sini sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makraj, sifat-sifatnya dan hukum bacaan Al-Quran. Adapun tujuan dari kita mempelajari ilmu tajwid, supaya kita dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini: 1. Mengamankan membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid. 2. Memahami pengertian hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. 3. Memahami ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun. 4. Mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid lis sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Pengertian mad iwad secara bahasa mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Adapun secara istilah, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain yang diikuti alif karena diwakofkan. Cara membacanya, fathah tain diganti dengan fathah biasa dan dibaca panjang 2 harokat, tidak boleh lebih. Dari pengertian tadi, untuk mengetahui bacaan mad iwad ada 3 syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, terdapat fathah tain. Kedua, terdapat alif setelah fathah tain. Ketiga, kata tersebut dibaca wakof. Pengecualian mad iwad, apabila kita wakofkan ta marbutoh yang berfathah tain, maka cara membacanya tidak dipanjangkan melainkan kita ubah menjadi hasukun seperti contoh ayat Tasla naran hamiyah. Berikut contoh bacaan mad wad dalam surah Al-Adiyat. Pada ayat pertama asal bacaannya dobhan dibacanya doba, ayat kedua kodan dibacanya koda, ayat ketiga subhan dibacanya subha, ayat keempat nakan dibacanya naka, ayat kelima jaman dibacanya jama. Dua hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam hukum bacaan mad iwad. 1. Jangan memanjangkan mad iwad lebih dari 2 harakat. 2. Jangan menambahkan hamzah setelah mad. Baik, pada materi kita yang kedua yakni mad lain, yang mana mad artinya panjang, lain artinya lunak atau lembut. Hukum mad lain apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya yang berupa huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Adapun huruf mad lain ada 2 yakni atau wa sukun dan ya sukun. Panjang bacaan dari mad lain boleh 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harakat atau ketukan. Adapun cara membaca hukum mad lain yakni huruf berharakat fathah lebih dulu disambung dengan huruf waw sukun atau ya sukun dengan cara dibaca panjang dikunci dengan huruf hijaiyah atau huruf hidup dibaca 2 ketukan 4 dan boleh sampai 6 ketukan. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4 yang berbunyi Lila fi Quraishi ila fihim rihlata syita'i wa syaif fal ya'budu roba hadal bait alazi atamaum min juwi wa manahum min khauf. Ingat ya anak-anakku, mad lain yakni huruf wa atau ya sukun dan sebelum kedua-duanya berbaris di atas dan huruf selepasnya dibaca dengan sukun karena berhenti bacaan padanya. Contoh lain selain surah Al-Quraisy fi syai biyadikal khair min khauf. Materi kita yang terakhir yakni mad arid lis sukun.
Met arit lis sukun apabila ada huruf met tobii bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan atau berhenti maka dibaca panjang 2-6 harokat atau ketukan ya anak-anak. Adapun cara membacanya contoh pada sepenggal ayat dalam bagan yang pertama Malikinas yang terdapat pada surah Anas ayat kedua hukum met tobiinya yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah berada di akhir kalimat contoh yang kedua kun fayakun hukum met tobiinya awo sukun sebelumnya bertemu dengan harokat dommah yang berada di akhir kalimat atau akhir ayat contoh yang ketiga, yakni ar-rohim met tobiinya ya sukun bertemu dengan huruf kasroh yang berada di akhir ayat atau kalimat. Baik anak-anakku, alhamdulillah telah selesai materi kita yang pertama pada hari ini. Nah, di sini ibu mau memberitahu kalian ada 3 surat yang masing-masing terdapat hukum bacaan met iwat, met lain dan met arit lis sukun. Ayo coba dibaca ya ayatnya kemudian dicari mana ayat yang menunjukkan hukum bacaan met iwat, met lain dan met arit lis sukun. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memperdalam tentang hukum bacaan met iwat, met lain dan met arit lis sukun kalian dapat mengerjakan soal berikut ini. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti ya. Ingat apa yang ibu jelaskan dari pengertian, ciri-ciri serta contoh dan panjang hukum bacaan met iwat, met lain dan met arit lis sukun. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak hebat, belajar Al-Quran itu membawa berkah dan membuat hati kita tenang. Ayo kita sama-sama biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Dimulai dari surah-surah pendek. Jadilah anak yang rajin mengaji, jujur, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan ibu yang selanjutnya pada materi pembelajaran Al-Quran Hadits. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa ilmu yang berkah dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.